Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir lagi kembali bersama saya, Dr. Andika Hendra Mustaqim. Kali ini kita akan menyampaikan suatu insight bertema dengan social media role in youth activism. Jadi ini bagaimana dampak-dampak dari media digital, termasuk di media sosial berkaitan dengan youth activism. Kita tahu bahwa media sosial itu mendorong transformasi terutama di kalangan youth activism, di mana seperti kita ketahui, saya dulu juga merupakan seorang yang aktif di organisasi mahasiswa, ya kan. Saya aktif di organisasi kepemudaan dan lain sebagainya. Dulu ketika tahun 2000-an awal, aktivis mahasiswa itu kan bergerak di bidang yang pertama itu adalah poster, ya kan? Poster. Poster itu kan ditempelkan sebagai bentuk perlawanan, ditempelkan di kampus, ditempelkan di di mading, ditempelkan di beberapa tempat dan lain sebagainya untuk mendorong gerakan pemuda itu eksis dan mengajak gerak anak-anak muda ataupun mahasiswa untuk turun ke jalan atau untuk berdiskusi, untuk berdialektika dan lain sebagainya. Tetapi seiring dengan perkembangan media sosial sekarang, mahasiswa itu kan aktivismenya berbeda, di mana mereka membuat poster, tetapi kan tidak dicetak dan tidak ditempelkan di mading dan lain sebagainya, tetapi juga disaringkan di media sosial, disaringkan di web-web, ataupun disaringkan di beberapa grup-grup WhatsApp atau di akun media sosial yang mungkin ada jaringan-jaringannya kayak gitu. Jadi modelnya itu kan berbeda. Kalau dulu generasi aktivis gitu kan lebih aktif di dunia analog, di dunia yang nyata dengan produk yang nyata, dengan event yang nyata. Sekarang kan bergerak ke in youth activism-nya itu bergerak ke arah sosial media. Dan tren yang saya baca di dalam beberapa jurnal ilmiah ataupun berdasarkan pengamatan saya terhadap mahasiswa saya, pengamatan mahasiswa terhadap tetangga atau teman-teman kepada anak-anak muda bahwa di youth activism itu sudah mengalami perubahan dan sudah mengalami transformasi, ya kan? Transformasi yang pertama, yang paling utama itu adalah anak muda sekarang itu lebih aktif, ya. Saya tidak setuju bahwa Gen Z itu merupakan generasi yang malas ataupun mager atau lain sebagainya. Justru Gen Z itu merupakan generasi yang aktif. Tetapi aktifnya mereka itu adalah mager dengan cara membuka HP dan aktif di situ, gitu kan ya. Aktif di dunia, mereka aktif di dunia, terutama di dunia media sosial. Mereka aktif itu kan di dunia medsos, ya kan. Di dunia medsos seperti apa? Mereka aktif berkomentar, ya kan. Jadi kekritisan mereka itu adalah dengan cara berkomentar di kolom-kolom para pejabat, di kolom komentar Instagram para pejabat, para pemerintah, berarti mereka mengkritik. Dan mereka juga ada yang berani menggunakan akun sendiri, ada juga yang memang menggunakan akun anonim. Itu merupakan kelemahan dari faktor media sosial. Jadi tingkat aktifannya itu berbeda dengan generasi dulu. Jadi mereka bermain di ranah media sosial. Seperti misalnya ketika mereka aktif fotografi, mereka mengambil foto dan lain sebagainya, mereka akan sharing di media sosial, mereka akan sharing juga di beberapa web-web ataupun komen di kolom ataupun di medsos-medsos yang dengan dengan komunitas mereka dan lain sebagainya. Jadi keaktifan mereka itu sudah bergeser ke arah medsos. Dia mager-mager, iya memang mager, tetapi mereka itu aktif tetap di dunianya medsos. Akhirnya ujung-ujungnya ada yang menganggap bahwa generasi Z ataupun milenial itu kurang sosialisasi, itu adalah pandangan-pandangan negatif tentang mereka. Pertanyaan itu apakah benar itu in youth activism itu memberikan sesuatu yang positif atau tidak. Kemudian yang kedua adalah bagaimana bagaimana sosial media itu juga media digital itu juga memiliki peran untuk membuka globalization. Jadi Gen Z sekarang itu bukan hanya bergerak di level dalam negeri, di level nasional, di level lokal, tetapi mereka sudah bergerak ke level dunia internasional. Mereka sudah berbicara di forum publik, mereka memamerkan karya-karyanya dan dilihat oleh orang luar karena kan dunia medsos sosial, dunia medsos ataupun dunia internet, dunia media digital itu kan
unlimited border. Jadi dunia mereka itu tidak memiliki batas sehingga komunikasinya itu lebih bersifat global. Ini juga memberikan kesempatan bagaimana anak-anak muda Indonesia itu harus tampil ke publik, tampil ke dunia luar, bukan hanya bermain di dalam negeri, berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dan media sosial itu memberikan kesempatan tersebut. Jadi globalisasi itu benar-benar ditekankan. Dengan adanya globalization, maka tujuannya itu adalah global citizen. Jadi tujuan dari Gen Z tersebut itu bisa menjadi global citizen. Mereka itu tidak diterima bukan hanya di Indonesia, tetapi juga mereka juga diterima di luar negeri, karya mereka diapresiasi, mendapatkan rekonosi, mendapatkan pameran dan lain sebagainya. Dengan demikian itu menjadi suatu harapan di mana para Gen Z tersebut menjadi suatu terobosan, membuat suatu gebrakan sehingga bisa meningkatkan reputasi citra bangsa Indonesia itu juga di luar negeri. Selain itu apa? Social media role in youth activism. Kemudian yang ketiga selain globalisasi adalah membuka peluang mereka untuk bisa menjadi be yourself. Dengan menjadi diri sendiri, para Gen Z, para generasi milenial dengan media sosial, mereka menunjukkan kemampuannya, mereka menunjukkan identitasnya, siapa diri mereka, mereka memiliki kemampuan plus ini, mereka memiliki keahlian dalam bidang ini, mereka memiliki skill dalam bidang misalnya merawat itu ya, anggrek, misalnya mereka memiliki skill dalam hal hal yang positif lainnya misalnya menulis di Wattpad dan lain sebagainya. Jadi kemampuan media sosial memamerkan dan itu dipamer kemampuan itu dan di media sosial itu menunjukkan bahwa anak muda, generasi muda itu sudah bertransformasi itu menjadi dirinya sehingga proses autentisitas dalam dirinya itu terbangun. Ketika proses autentisitas itu terbangun, maka yang diharapkan itu mereka bukan hanya menjadi generasi copy paste gitu kan, bukan hanya generasi copy paste, mereka adalah generasi yang berani gitu kan. Generasi yang berani, mampu berjuang, mampu mampu merengkuh masa depan sendiri tanpa perlu bayang-bayang dari orang tua, perlu bayang-bayang dari orang dalam dan lain sebagainya. Selain be yourself, social media role in your activism itu juga mendorong peran dari anak muda tersebut untuk berkontribusi secara sosial. Jadi mereka itu cenderung membangun komunitas, ya, community. Jadi mereka membangun komunitas-komunitas, mereka komunitas dari kecil, kemudian bisa besar dari 10 menjadi teman, kemudian dari komunitas tersebut bisa menjadi sebuah bisnis, bisa menjadi sebuah agensi, bisa menjadi lembaga sosial, bisa menjadi apa namanya yang disebut dengan apa ya, istilahnya NGO dan lain sebagainya, ataupun komunitas-komunitas bisnis berskala kecil. Jadi kemampuan-kemampuan untuk bisa mengadopsi ide, gitu. Ide kemudian dikembangkan dalam komunitas tersebut jadi suatu hal. Karena apa? Gen Z dengan media sosial itu mendorong adanya collaboration, adanya kolaborasi yang sangat aktif. Kolaborasi aktif itu memberikan dampak gitu kan, memberikan dampak nyata bagaimana ketika satu orang itu tidak mampu misalnya berbicara skill public speaking di depan publik atau di media sosial, maka dia akan digantikan oleh temannya gitu kan, temannya yang memiliki kemampuan itu. Kemudian ketika temannya itu justru tidak bisa melakukan retorika yang baik, tetapi dia ada seorang temannya yang bisa membuat skrip dengan baik, maka temannya itu akan menyediakan skrip. Kemudian ketika temannya itu tidak ada yang mengedit gitu seperti saya gitu kan, tidak punya editor gitu kan, tidak punya editor, ternyata ada timnya yang bisa mengedit video dengan baik, maka ada yang mengeditkan. Ketika ada yang membuatkan desain dengan baik, ini kan adalah desain gitu kan, desainnya baik, maka itu bisa ada yang membuatkan desain, maka itu dibuatkan desain. Dalam komunitas itu ada semacam kolaborasi yang sangat masif, yang sangat intensif untuk menghasilkan suatu produk, suatu gerak dari suatu gerakan. Itu awalnya dari komunitas hingga kolaborasi.
Jadi social model role in youth activism itu justru sebenarnya itu mendorong anak muda itu untuk aktif dan bukan hanya menjadi anak muda yang pasif dan menjadi penonton. Jadi Gen Z itu bisa menjadi perintis bukan pewaris kalau yang populer, tapi bisa menjadi pionir bukan hanya follower. Dan itu kan sudah banyak yang mulai karena itu perlu dipupuk dengan rasa kepercayaan diri yang mendalam. Itu juga perlu dipupuk dengan rasa rasa sensitivitas terhadap perubahan dan upaya adaptasi itu juga sangat diperlukan untuk bisa mencapai mencapai youth activism yang sangat aktif. Tapi yang menjadi perhatian bahwa apakah dengan youth activism itu di media sosial akan menurunkan kolaborasi di ranah analog, di ranah apa namanya, di ranah kehidupan nyata, jawabannya tidak. Tetap saja bahwa kehidupan nyata itu tetap dibutuhkan oleh Gen Z, di mana kehidupan nyata lebih nyata dan mereka juga sudah andil, sudah ada namanya, ada turun rembuk, ada keterlibatan yang pasif dan aktif sehingga menjadikan suatu apa ya, suatu gebrakan dari media sosial itu bisa diturunkan ke masyarakat. Dari masyarakat itu juga bisa diaplikasikan di media. Dengan demikian itu bisa saya simpulkan bahwa social role in youth activism itu aktif globalization, you be yourself and community. Saya kira itu video penjelasan untuk berkaitan dengan tema ini. Jika ada pertanyaan, silakan kasih di kolom komentar. Jika ada ingin berkolaborasi dengan saya, silahkan email kirim email seperti di profil saya. Terima kasih. Salam sehat, salam sukses bersama saya, Dr. Andi Kentan Mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.